Juventus asuhan Thiago Motta gagal di semua ajang. Juventus perlu segera waspada setelah tersingkir dari Coppa Italia. Pasalnya, mereka telah gagal dalam 3 kompetisi berbeda dan semakin sulit bersaing dalam perburuan Scudetto musim 2024-2025. Dalam laga perempat final Coppa Italia melawan Empoli, Juventus harus menelan pil pahit di Stadion Allianz. Mereka tersingkir setelah kalah dalam drama adu penalti. Empoli lebih dulu unggul lewat gol Youssef Maleh di menit ke-24, sebelum Heprentura menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Namun, Juventus akhirnya kalah 2-4 dalam adu penalti. Kegagalan ini menjadi peringatan bagi Juventus dan sang pelatih, Thiago Motta. Peluang mereka untuk menutup musim 2024-2025 dengan gelar juara kini semakin menipis. Thiago Motta didatangkan setelah sukses bersama Bologna, tetapi musim pertamanya di Juventus jauh dari kata mulus. Hingga kini, ia telah mengalami 3 kegagalan besar. Kekalahan pertama terjadi di ajang Supercoppa Italiana pada Januari 2025, di mana Juventus takluk 1-2 dari AC Milan di semifinal, meski sempat unggul lebih dulu. Selanjutnya, mereka gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah kalah agregat 4-3 dari PSV Eindhoven di babak playoff. Juventus sempat menang 2-1 pada leg pertama, tetapi takluk 1-3 di leg kedua. Terbaru, mereka tersingkir dari Coppa Italia setelah kalah dari Empoli, tim yang tengah berjuang di zona degradasi Serie A. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan mengingat perbedaan kualitas antara kedua tim. Musim pertama Thiago Motta di Juventus berjalan penuh tantangan, dan kegagalan di 3 kompetisi menjadi bukti nyata. Pendapatan Juventus meningkat berkat Liga Champions. Meski mengalami kekecewaan di atas lapangan, kondisi finansial Juventus justru menunjukkan peningkatan signifikan. Setelah mencatat kerugian sebesar 95 juta euro pada musim sebelumnya, klub asal Turin ini kini berhasil meraih keuntungan sebesar 16,9 juta euro dalam 6 bulan pertama tahun finansial ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari kembalinya Juventus ke Liga Champions setelah sempat absen akibat sanksi finansial. Partisipasi mereka dalam kompetisi elit Eropa tersebut memberikan dampak positif yang besar terhadap pendapatan klub. Meskipun langkah Juventus di Liga Champions dan Coppa Italia terhenti lebih awal, laporan keuangan mereka tetap memberikan kabar baik. Pendapatan klub mengalami lonjakan sebesar 53%, mencerminkan efektivitas strategi bisnis yang diterapkan manajemen. Musim ini, Juventus kembali berkompetisi di Liga Champions setelah absen pada musim sebelumnya. Keikutsertaan mereka berdampak besar pada pendapatan klub, yang meningkat dari 190,6 juta euro menjadi 291,6 juta euro. Walaupun harus tersingkir di babak playoff 16 besar usai dikalahkan PSV Eindhoven, partisipasi di Liga Champions tetap memberikan dorongan finansial yang signifikan. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya kompetisi tersebut bagi stabilitas keuangan klub-klub papan atas Eropa. Selain keuntungan finansial langsung, kehadiran Juventus di Liga Champions juga meningkatkan daya tarik merek mereka, yang berpotensi menarik sponsor dan mitra bisnis baru di masa depan. Namun, di sisi lain, manajemen klub telah berhasil membawa Juventus keluar dari krisis keuangan melalui kebijakan penghematan dan strategi bisnis yang tepat. Dengan peningkatan pendapatan ini, Juventus kini memiliki modal lebih untuk memperkuat skuad mereka dalam bursa transfer mendatang. Perin akui Juventus layak dikritik. Juventus kembali mengalami kekecewaan setelah tersingkir dari Coppa Italia, menambah catatan buruk mereka di musim 2024-2025. Sinyonya tua harus angkat kaki dari kompetisi setelah dikalahkan Empoli dalam babak perempat final di Allianz Stadium. Pertandingan berakhir imbang 1-1 di waktu normal sebelum akhirnya Juventus kalah dalam adu penalti. Hasil ini semakin menegaskan musim yang sulit bagi Juventus. Sebelumnya, mereka juga gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah tersingkir di babak playoff. Para pemain Juventus pun mendapat banyak kritik dan cemoohan dari supporter. Kiper Mattia Perin mengakui bahwa hal tersebut memang pantas mereka terima karena tim belum mampu menunjukkan performa terbaik. Kami belum berada di level yang seharusnya untuk mengenakan seragam klub ini. Kritik yang kami terima sepenuhnya masuk akal. Kami berharap bisa memberikan lebih, ujar Perin, dikutip dari Football Italia. Kami adalah yang pertama menyadari hal ini. Mungkin memberikan 100% saja tidak cukup untuk bermain di klub sebesar ini, kami harus memberikan 110% atau bahkan 120%, tambahnya. Target minimum Juventus musim ini adalah memastikan tiket ke Liga Champions. Saat ini, mereka menempati peringkat keempat Serie A dengan keunggulan 2 poin dari Lazio yang berada di posisi kelima. Kami harus finish di 4 besar. Bermain di Liga Champions musim depan sangat penting bagi kami. Semoga kegagalan melawan PSV Eindhoven dan hasil hari ini bisa menjadi pemicu semangat kami untuk tampil lebih baik, tutup Perin. Thiago Motta di ujung tanduk, hubungannya dengan pemain Juventus retak.
Masa depan Thiago Motta di Juventus mulai diragukan setelah muncul kabar ketidakharmonisan antara dirinya dan beberapa pemain bianconeri. Thiago Motta resmi ditunjuk sebagai pelatih Juventus pada musim panas 2024, menggantikan Massimiliano Allegri. Keberhasilannya membawa Bologna finish di posisi 4 besar Serie A musim sebelumnya membuat manajemen Juventus tertarik merekrutnya. Namun, sejauh ini performa Juventus di bawah Motta belum menunjukkan peningkatan dibanding era Allegri. Mereka gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions dan kini tertinggal 8 poin dari Inter Milan yang memimpin klasemen Serie A. Situasi semakin sulit setelah Juventus tersingkir di perempat final Coppa Italia usai kalah adu penalti melawan Empoli. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Motta mulai kehilangan kendali atas ruang ganti Juventus pasca kekalahan tersebut. Beberapa pemain dikabarkan merasa kecewa setelah sang pelatih secara terbuka mengkritik mereka, menyebut performa tim sebagai sesuatu yang memalukan karena gagal mengalahkan Empoli. Ketegangan ini pun memunculkan spekulasi mengenai kelanjutan karir Motta di Turin. Jika Juventus gagal finish di 4 besar Serie A musim ini, bukan tidak mungkin klub akan memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan mantan pemain PSG dan Inter Milan tersebut. Thiago Motta minta Juventus gaet Jorginho, kontak transfer sudah dimulai. Thiago Motta dikabarkan secara langsung meminta Juventus untuk mendatangkan Jorginho dari Arsenal. Klub asal Turin itu pun telah melakukan kontak awal untuk membahas kemungkinan transfer gelandang berusia 33 tahun tersebut. Motta melihat Jorginho sebagai sosok yang dapat memberikan pengalaman dan kestabilan di lini tengah Juventus, terutama setelah tim mengalami kesulitan dalam beberapa kompetisi musim ini. Namun, Flamengo masih menjadi kandidat utama dalam perburuan tanda tangan Jorginho. Berdasarkan perkembangan terbaru, pemain serba bisa itu lebih condong menerima tawaran dari klub Brasil tersebut. Flamengo sendiri optimistis bahwa Jorginho bisa menjadi bintang di Serie A Brasil dan siap mengajukan kontrak berdurasi 2,5 hingga 3 tahun dengan nilai besar. Klub Brasil itu juga menawarkan prospek bermain di lingkungan yang lebih kompetitif di Amerika Selatan, dengan peluang untuk memenangkan trofi domestik dan internasional seperti Copa Libertadores. Sumber terdekat mengungkapkan bahwa Jorginho akan mengambil keputusan final terkait masa depannya dalam beberapa minggu ke depan. Namun, yang hampir pasti adalah masa-masanya di Arsenal sudah mendekati akhir. Kurangnya menit bermain reguler di tim utama Arsenal membuatnya mencari peluang baru, baik di Eropa maupun Amerika Selatan. Juventus berharap bisa memanfaatkan situasi ini untuk memboyongnya ke Turin, terutama karena Motta menilai Jorginho masih memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Keputusan akhir kini ada di tangan Jorginho. Juventus dan Flamengo sama-sama memiliki daya tarik tersendiri, dengan Juventus menawarkan kesempatan untuk tetap berkarier di Eropa dan bersaing di Serie A, sementara Flamengo menjanjikan peran lebih besar dalam proyek jangka panjang mereka. Dengan waktu yang semakin mendekati bursa transfer musim panas, kepastian soal masa depan Jorginho akan segera terungkap.